Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran mendalam berdasarkan buku panduan yang dibagikan oleh Kemdikdasmen. Dalam buku tersebut, pada bab yang kedua, dia membahas mengenai pembelajaran mendalam yang berisi 5 subbab. Ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, dan prinsip asesmen. Mungkin yang kita sebut sebagai pembelajaran mendalam atau deep learning itu adalah 4 aspek ini ya. Sedangkan aspek kelima ini fokusnya kepada asesmen. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran dan asesmen itu kan adalah satu kesatuan. Jadi eh, juga termasuk pembelajaran mendalam sebetulnya. Namun dalam praktiknya sendiri ya pembelajaran mendalam itu fokus kepada 4 hal ini. Jika kita menelisik masing-masing aspek, maka kurang lebih gambarannya adalah sebagai berikut. Dimensi profil lulusan itu adalah yang disebutkan di sini ada 8 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedikit ada tambahan dari tujuan pembelajaran era Pak Nadiem. Kalau era Pak Nadiem kan namanya adalah profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Di dimensi profil lulusan ini ada tambahan kesehatan dan komunikasi. Jadi totalnya ada 8. Dan namanya juga berubah menjadi dimensi profil lulusan. Untuk prinsip pembelajaran ada 3, ini yang sangat booming sekali. Mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Untuk pengalaman belajar juga ada 3, memahami, mengaplikasi, merefleksi, kemudian kembali ke memahami. Kerangka pembelajarannya ini ada 4. Ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Jadi kurang lebih inilah yang kita sebut sebagai ide, yang kita sebut sebagai gagasan dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan ide inilah yang perlu kita terapkan di kelas-kelas kita. Nah, bagaimana kita menerapkan ide dalam pembelajaran? Tentu kalau kita lihat ide ini sangat kompleks, sangat luar biasa. Ya, ada berbagai aspek, berbagai poin, dan semacamnya. Bagaimana kita mampu menerapkan berbagai hal ini dalam pembelajaran kita? Pembelajaran itu adalah eksekusi, ya, eksekusi atas suatu ide. Dan untuk mengeksekusi suatu ide, kita butuh jembatan. Dan jembatan ini adalah rencana. Rencana pembelajaran atau yang kita kenal sekarang sebagai modul ajar. Jadi kenapa kita perlu membuat modul ajar? Modul ajar adalah jembatan untuk kita mampu menerapkan ide gagasan yang sangat kompleks ini dapat diterapkan dalam pembelajaran. Karena kalau kita langsung menerapkannya, itu mungkin akan sulit ya mengingat kompleksnya ide ini. Jadi kita buatlah modul ajar. Modul ajar seperti apa yang mendukung, yang berbasis pembelajaran mendalam? Yaitu adalah modul ajar yang memuat aspek-aspek ini. Yang tujuan dari modul ajar itu mengarah ke 8 dimensi ini. Dalam modul ajar itu kan nanti ada tujuan, ada langkah, ada asesmen, dan juga ada bahan ajar. Jadi langkah-langkahnya nanti berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian membuat siswa jadi mampu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jika kita mampu menerapkan ya, berbagai hal ini dalam pembelajaran, maka pembelajaran kita itu menjadi pembelajaran mendalam. Jadi bagaimana cara kita membuat pembelajaran kita menjadi pembelajaran mendalam? Ya, dengan cara menerapkan berbagai aspek-aspek ini. Kita akan bahas singkat mungkin terkait bagaimana cara menerapkan aspek-aspek ini ya, dimulai dari tujuannya. Ya tentu tujuannya mengarah kepada 8 poin ya dari dimensi profil lulusan, mengarah kepada 8 poin ini. Jadi dalam modul ajar kita tujuannya adalah ini. Dalam pembelajaran kita tujuannya adalah ini. Kemudian dalam langkah-langkahnya bagaimana kita membuat langkah-langkah pembelajaran mendalam. Nah, kita bisa mengacu kepada
contoh pelaksanaan ini ya. Ini yang juga dibahas di panduannya. Sebetulnya saya coba salin ke sini. Jadi untuk kita menerapkan pembelajaran berkesadaran atau mindful learning, di antaranya ya kita bisa menerapkan contoh-contoh pelaksanaan ini dalam pembelajaran kita. Kita tuliskan ini dalam modul ajar, dalam langkah-langkahnya, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk menerapkannya. Kita bahas singkat saja. Ini untuk berkesadaran, ya boleh di pause. Ini ini untuk bermakna, kemudian ini untuk menggembirakan, dan itulah tiga prinsip dari pembelajaran mendalam. Aspek ketiganya adalah pengalaman belajar, yaitu memahami dengan karakteristik sebagai berikut. Kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Kemudian untuk kerangka pembelajaran sendiri, contoh diantaranya adalah seperti berikut. Untuk praktik pedagogis, untuk kemitraan pembelajaran, untuk lingkungan pembelajaran, dan untuk pemanfaatan teknologi digital. Jadi inilah adalah contoh dan kriteria yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Mungkin akan sulit untuk langsung menerapkan semua ini, oleh karena itu kita buat dulu modul ajar berbasis deep learning ya, modul ajar berbasis pembelajaran mendalam. Kita terapkan dalam modul ajar berbasis deep learning, kemudian nantinya kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita ya dengan mengacu kepada modul ajar yang sudah kita buat. Ketika kita sudah membuat modul ajar, kita jadi tahu apa yang sedang kita tuju. Langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa. Nanti apa yang diberikan kepada siswa, baik soal, bahan ajar, dan semacamnya juga sudah kita siapkan di modul ajar. Jadi tinggal kita berikan saja kepada siswa dan pada akhirnya pembelajaran jadi dapat terlaksanakan dengan optimal. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.